Gak ada chemistry. Terus itu kena pak status berderak-derak. Memang aku objek hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Perkenalkan cowok Mamba. Ih, Kan hitam-hitam, selalu lah. Cewek apa bumi. Oke, Tribuners, kembali lagi dengan saya Molly. Saya Tajli. Dan kita membawakan acara yang luar biasa seperti biasanya juga di jam 5 sore di setiap hari Senin dan Jumat. Tentu saja acara Selamat Sore Medan. Acara ini akan membawakan 3 berita menarik hari ini yang akan kita ulas. Terus kita juga tanya-tanya kepada para wartawan kita yang udah standby di lapangan. Sejauh mana perkembangannya? Perkembangan-perkembangan atau apalagi sih ke depannya yang bakal dilakukan gitu-gitulah ya kan Bang. Udah lah Bang, bawa lah Bang. Oke, Tribuners, yang pertama ada berita dari kasus pembacokan tebas pakai kelewang. Ini menimpa salah satu korban. Namun yang menjadi pertanyaan, pelakunya ini masih berkeliaran. Oh, belum ditangkap. Membuat ya? Korban ini kayak trauma gitu. Pastilah Bang, karena dia mendapatkan luka yang cukup banyak ya, serius ya, karena ditebas pakai kelewang, ada di dekat leher, di lengan, terus juga di bagian perut juga ada. Perut juga ada, terus 4 jarinya tuh sampai putus. Iya, dan katanya ini memang pelakunya diduga ini memang Parbada dia. Suka buat onar. Iya, ketika dilarang ngamuk bawa kawan-kawannya. Jadi ada sekitar 9 orang. 9 orang ngeroyok korban sehingga tangan korban putus 4 ruasnya dan luka-luka lainnya. Namun belum diproses oleh kepolisian. Padahal pelaku berkeliaran. Kejadiannya itu sudah dari tanggal 30 Juni padahal Bang. Sudah 1 bulan kan? Iya. Sudah lama. Tapi kenapa belum ditangkap? Tapi dari penuturan korban Bang, korban merasa takut karena sering melihat pelaku berkeliaran. Sedangkan dari pihak kepolisian beralasan belum menemukan korban karena susah dicari katanya. Itu sih yang masih kita kepengen tahu juga nih kelanjutannya. Ada videonya ya kan Bang? Ada videonya, kita simak dulu. Gitu. Oke. Surutnya masih kasih patumbaknya dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka mempertanyakan surat laporan yang sudah diberikan kepada pihak yang berwajib. Itu kan sudah sampaikan surat laporan selama 2 bulan. Dengan surat kabar yang beredar bahwasanya pelaku masih berkeliaran. Seperti itu. Rasa nyaman itu, rasa ketakutan itu udah ada timbul di hati adik saya ini. Seperti itu. Tapi saya berharap kepada Bapak Kapolda agar mengusut tuntas kasus ini, karena memang kita sudah ketakutan ini Bang di luar Bang, ketakutan sekali karena ini udah upaya pembunuhan ini jari-jarinya ini 4 ini putus, ini jari-jarinya 4 ini putus, dan pembacokan di perut ada, di leher ada, seperti itu. Kami harap kepada Kapolsek Patumbak inilah, kepada Bapak Kapolsek, agar instruksi kepada jajaran agar pelaku ditangkap secepatnya. Karena sangat meresahkan warga nih Bang, sangat meresahkan warga. Kejadian pembacokan nih kapan ya Bang? Kejadiannya hari Selasa, Rabu malam, kira jam 8 malam lah, di Patumbak, di warung kedai kopi Pak Kulit. Mereka menyerang saya, itu turun tidak ada ngomong apa-apa, langsung menyerang saya, langsung membacok saya aja gitu. Berapa orang? Berkisar 9 orang lah. Yang
membacok saya. Dalam 9 orang itu abang ada yang kenal? Ada yang kenal. Saya sudah buat di laporan, saya sudah bilang sama jupernya kemarin. Termasuk yang membacok pun kenal. Iya, termasuk yang bacok pun kenal juga. Orangnya masih berkeliaran. Nah, orangnya sampai sekarang masih berkeliaran bang, dan saat ini saya tidak pernah keluar. Mulai kejadian itu saya tidak berani keluar karena saya takut trauma karena dibacok ini. Saya mohon sama Bapak Kapolda agar tidaknya Dibantulah prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan bang, permasalahan awalnya apa gitu dengan Masalah awal itu ada bang, dia selalu ngeributi di tempat saya tinggal itu kerja. Dia selalu bikin onar di situ, bawa kawan onar. Kan lama-lama saya nggak tahan gitu. kamarnya dibacoki. Ya. Dan kamar saya pun pintunya hancur dibacoki sama dia bang. Udah 2 kali saya diinikan sama yang ini bang. Diserang kayak gini rame-rame. Jadi bang, harapan abang untuk pihak polisi seperti apa bang? Harapan saya ya secepatnya ditangkap Pak. Abang. Nama abang siapa? Nama saya Pandi Ahmad. Banyak bang ada di sini bekas-bekas bacok di tangan. Nah itu dia bang. Ya, masih berbungkus ya tangannya bekas pembacokan itu. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi pada saat kejadian, Kelanjutan dari kepolisian juga ya. Kita langsung ya tanya ke reporter kita yang udah di ada lapangan. Freddy di lapangan. Halo Freddy. ya halo bang Fazli dan juga Muli. Bang, bisa diceritakan bang bagaimana kronologi awal kejadian pembacokan tersebut sampai akhirnya di sekarang ini, bagaimana dari pihak kepolisian ya bang? Ya, jadi kronologinya itu adalah ketika korban itu sebenarnya sebelum kejadian itu sudah beberapa kali didatangi oleh pelaku ini. Nah, pelaku ini juga diduga katanya itu merupakan pengedar narkoba di daerah situ. Dan dia sering membuat onar dengan merusak dan mengancam pengunjung warung kopi di daerah Patumba itu. Sampai akhirnya si korban ini memberanikan diri lah menegur begitu. Kenapa ditegur? Karena saat itu pintu kamar korban tempat dia bekerja itu dirusak, dibacok. Makanya dia negurlah ke pelaku ini. Setelah peneguran itu, rupanya malamnya dia datang bersama rekan-rekannya sekitar 9 orang dan tanpa basa-basi langsung membacok korban secara membabi buta. Jadi sampai saat itu korban itu katanya terjatuh di bawah saat bergumul ya dengan salah satu pelaku pengeroyokan. Dan disitulah di saat kepala korban ini mau ditebas, korban itu menghalaunya menggunakan tangan sebelah kirinya. Jadi nggak jadi kena kepala tapi justru kena tangan, makanya jarinya itu ada 4 ruas itu yang putus saat dia menghindar agar parang itu nggak kena kepalanya. Jadi begitu dia mulai. Baik, dari pihak kepolisian saat ini bagaimana bang menanggapi peristiwa ini yang sudah berlangsung 1 bulan namun belum ada prosesnya nih bang? Iya, jadi tadi itu polisi itu beralasan bahwa pelaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Jadi polisi itu beralasan pelaku ini sulit dicari. Padahal korban sendiri mengaku sering melihat pelaku yang sering dilaporkan, bahkan sering datang ke lokasi kejadian tersebut begitu. Sementara kan korban ini sudah tidak bekerja lagi di situ karena juga takut dan masih dalam masa penyembuhan begitu. Nah, di situ katanya korban itu justru sering melihat. Jadi alasan polisi yang disebut kesulitan itu kata korban itu menurutnya yang tidak masuk akal. Karena pelaku justru masih sering berada di lokasi kejadian. Makanya hari ini mereka mendatangi Polsek Patumba dan mempertanyakan sejauh mana laporannya. Dan polisi tadi mengatakan bahwa mereka sudah menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 terlapor yang dilaporkan oleh Andi, korban ini. Jadi sampai saat ini korban ini masih takut keluar rumah karena trauma ya, dikeroyok hingga 9 orang dan hampir aja kepalanya itu kena tebas senjata tajam. Freddy, tadi informasinya dia dikeroyok oleh 9 orang. Nah, ternyata yang dilaporkan 2 orang. Nah, yang lain apakah tidak ikut andil dalam pembacokan dan pengeroyokan itu? Iya, tapi yang dilaporkan tuh hanya yang 2 orang itu yang dia kenal bang.
gitu bang. Oh, jadi Jadi termasuk korban ini mengenali atau sering ketemu juga sama pelaku ya? Iya, iya, si pelakunya yang dilaporkan ini kenal. Sisanya Sebelumnya itu setelah nggak kenal. sorry Freddy, setelah peristiwa, apakah korban langsung membuat laporan ke polisi atau baru saja dibuat sekarang? Jadi dia membuat laporan itu di hari itu juga 30 Juni. Jadi setelah kejadian itu kan korban ini dibawa ke rumah sakit. Nah, keluarga korban itu melapor dan dia diperiksa di rumah sakit lah. Korban itu diperiksa di rumah sakit oleh polisi. Jadi sudah 1 bulan lah laporannya itu, tapi tidak ada progres dan pelaku masih berkeliaran. Sejauh ini dari polisi sudah ada memeriksa saksi-saksi? Polisi mengatakan sudah memeriksa keluarganya bang, keluarga dan saksi-saksi. Makanya polisi tadi bilang sudah mengetahui identitasnya dan semuanya sudah diketahui, tapi terkendala itu ketika akan ditangkap itu tidak kelihatan lagi, gitulah alasan polisi. Padahal korban sendiri sering, katanya baik korban maupun keluarganya itu sering melihat pelaku berkeliaran nanti naik motor di lokasi kejadian gitu. Apa polisi kita terlalu sibuk ya akhir-akhir ini ya mungkin ya? Sepertinya ngurusin. Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Kami nantikan bagaimana perkembangan Perkembangannya kasus ya. ini. Apakah dari kepolisian bisa mendapatkan pelaku segera mungkin, karena biasanya yang lari ke luar negeri pun cepat gitu kan. Tapi ini mudah-mudahan lah setelah diberitakan, mudah-mudahan no viral no justice. Iya benar. Harus viral dulu, baru ada justice ya, harus ada keadilan ya. Oke, Freddy, selamat bertugas kembali. Terima kasih Freddy, selamat sore. Terima kasih Bang Fadli, terima kasih Molly. Agak ceria, agak ceria Freddy. Biasa kita jumpa bilang deh. selamat sore, tup langsung mati. Jumpa deh. Oh, biasanya juga Molly juga nya. Enggak lah, jarang-jarang dijumpa deh kan Bang Freddy. Agak aneh kan Bang. Coba lah, biasanya yang buron, yang susah, yang betul-betul dia mau melarikan diri gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya, benar nggak nih korban melihat pelaku berkeliaran. Kita nggak tahu juga itu benar apa tidaknya. Cuman kalau memang benar, ada sedikit keanehan, tidak bisa. Harusnya pun gampang lah sih bagi polisi. Apalagi katanya tadi korban itu mengenali pelaku, otomatis pelaku tuh kayak tahu kan di mana rumah setidaknya, atau enggak lokasi lingkungannya lah, kan bisa dicari ke keluarganya gitu ya. Dari 9 orang itu kan bisa Apa aku aja nyari apa cuman nih? Aduh. Astagfirullahaladzim. Oke, kita beralih Takut. ke berita kedua. Ya, kita beralih ke berita kedua aja. Aku udah takut. Nyari-nyari sendiri aja ya. Aku udah takut. Oke, kita lanjut. Mohon maaf. Kok kayak itu ya acara. Aduh, udah lanjut yuk. Jadi yang kedua itu ada berita dari Universitas Sumatera Utara, Bang. Jadi dari USU menemukan, dari riset mereka nih, program studi Fakultas Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian USU menemukan telah terjadi kerusakan ekosistem di kawasan pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, Salah- apa temuannya? Salah satunya kawasan yang telah sangat rusak ada di Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi kerusakan ekosistem disebabkan banyaknya alih fungsi kawasan hutan mangrove. Kerusakan ini disebabkan karena abrasi pantai, sedimentasi, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat sekitar wilayah pesisir menyebabkan pelestarian ekosistem mangrove menjadi kurang optimal. Rajin juga mereka kuliah meneliti gitu ya. Kalau mau Memang dulu. itulah Bang, kan Morani pertanian Bang. Oh iya. Kalau aku pendidikan bahasa Inggris tapi aku ke abrasi tekuce itu pantai, agak aneh juga. Itu yang baru rajin kali namanya. Ya kan memang mana tahu orang ini skripsinya. Iya. Disuruh Jadi ngecek dari hasil terus. temuan penelitian itu disebutkan bahwasannya kawasan bibir pantai sudah rusak parah, abrasi, sedimentasi, terjadinya pendangkalan sungai. Jadi diharapkan dari dari Fakultas Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian ini diharapkan Maunya ada perhatian pemerintah. terus juga untuk- penanaman mangrove lagi. Iya, mencegah abrasi yang lebih parah lagi supaya kayak ini ya, setidaknya reboisasi lah Benar. gitu. Ada videonya Bang? Ada Bang. Kita saksikan.
karena memang udah tumbuh dia dari kaki pemerintahan itu kan. Udah jadi pohon. Iya, udah jadi pohon. Itu lebih. Ini yang sudah pasang nih Pak. Ya jangan. Awalnya mau banyak jangan. Jadi judul pengabdian kali ini adalah teknik pembibitan mangrove dalam upaya rehabilitasi dan optimalisasi fungsi kawasan ekosistem pesisir, dan kali ini berada di desa Pekan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Tim dosen pengabdian masyarakatnya, Bu? Kebetulan tim dosen pengabdian kali ini terdiri dari 3 yang diketuai oleh saya sendiri, kemudian ada Pak Zulham Apandi sebagai anggota, berasal dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kemudian Pak Ahmad Baikuni Rangkuti berasal dari Prodi Kehutanan. Berapa jumlah mahasiswa yang terlibat, Bu? Saat ini jumlah mahasiswa yang terlibat itu sebanyak 8 mahasiswa dan dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik harapannya, dan dapat pengabdian masyarakat, DRTPM, USU sukses. Agak berat ulasan kita hari ini ya. Iya, aku Serasa kuliah kembali. otakku udah gak bisa lagi sih. Langsung aja kita panggil reporternya ya Bang, supaya biar bisa dia kita yang tanya penting ya. ini ya. Kita lempar ya ke dia semua. Halo, ada Wai. Halo Bang Wai. Cakep. Halo, selamat sore Kak Muli Wih, dan Bang Tajli. Duta Sela on Ya, Seven. kayaknya baru siap nanam mangrove. Iya Bang, menanam mangrove tadi Bang. Halo, ya di pinggir Tadi pantai. nemenin. Oh, nemenin. Gimana Bang tadi prosesnya sampai penemuannya ditemukan, terus juga apa sih yang diharapin sama Para mahasiswa. mahasiswa dari USU ini? Oke, jadi tadi ada dilakukan penanaman mangrove itu di sekitaran pesisir pantai yang ada di Kecamatan Bandar Kalipah di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, sebelumnya mereka dari Fakultas Pertanian, ilmu bidang studi manajemen irigasi perairan itu melakukan penelitian yang difokuskan di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya yang berada di pinggiran atau di bibir pantai. Nah, tadi mereka atau dosen, ketua tim peneliti dari Universitas Sumatera Utara yaitu Vini Manurung mengatakan kalau sebelumnya mereka sudah melakukan studi ataupun penelitian di beberapa kawasan yang ada di pesisir pantai di Serdang Bedagai, dan mereka menemukan banyak ekosistem kawasan yang telah rusak begitu. Rusaknya kawasan ini atau ekosistem kawasan ini karena adanya alih fungsi dari tempat yang seharusnya itu sebagai hutan mangrove ataupun tempat yang sebenarnya tidak harus didiami karena memang adalah garis pantai, ini sekarang sudah berubah alih fungsi. Seperti di situ disebutkan ada yang beralih fungsi menjadi tambak udang, ada yang menjadi tempat ekowisata, dan juga ada yang sampai berada di bukan lagi di bibir tapi sudah ada di sekitaran lautan begitu ya, atau perairan yang ada di kawasan bibir pantai. Nah, ini menyebabkan dari berdasarkan studi mereka ini menyebabkan ada beberapa abrasi ya, yang terjadi di kawasan hutan kawasan pesisir pantai khususnya di kabupaten di kecamatan Bandar Kalipah. Selain abrasi ada juga pendangkalan atau sedimentasi yang membuat itu akhirnya akan mengancam, selain mengancam juga alam atau ekosistem yang ada, juga nantinya dikhawatirkan jika ini dibiarkan terus nanti masyarakat yang berada di sekitaran bibir pantai ini akan merasakan dampaknya. Dan beberapa bulan minggu yang lalu saya juga sempat pergi ke kawasan Pantai Cermin. Di sana juga
sudah terjadi abrasi Sama juga yang ya, disebabkan oke. Iya. Jadi air laut di sini sudah mulai naik dari tempat biasanya itu sejauh hampir 20 sampai 30 meter, Bang Tajli dan Kak Moli. Dan itu yang Mengerikan, menyebabkan beberapa rumah di sana dan juga tempat-tempat ekowisata itu saat ini terancam karena memang abrasi yang terjadi. Apalagi beberapa waktu yang lalu memang BMKG menyebut saat ini sedang terjadi perubahan iklim yang nantinya akan berdampak pada peningkatan air laut di kawasan pantai di Sumatera Utara begitu. Oke, dari masyarakat sekitar Bang, ada nggak yang merasakan dampak dari peristiwa ini ya? Apa kejadian ini Bang? Yang paling terasa, yang paling berdampak adalah mereka yang hidup dari bermata pencarian sebagai nelayan ya salah satunya. Nelayan-nelayan di sana sudah merasakan dampak langsung bagaimana mereka sangat sulit sekarang mencari mata pencarian seperti ikan, kepiting, udang karena memang kawasan di sini memang sudah sangat rusak begitu karena memang sudah hampir tidak ada hutan mangrove-nya padahal menurut studi tersebut harusnya ada hutan mangrove yang menjadi penyokong begitu agar tidak terjadi abrasi dan juga pendangkalan pada bibir pantai yang ini nantinya akan membuat kerugian sendiri terhadap masyarakat yang ada di sini. Termasuk juga yang tadi saya bilang itu bagaimana ekowisata khususnya salah satunya di Kecamatan Pantai Cermin yang sangat banyak ya atau familiar di kawasan Sergeni mulai merasakan kalau pendopo-pendopo atau rumah-rumah mereka itu terancam terkena air laut yang tadi saya bilang hampir 30 meter itu. Oh, jaraknya sudah makin dekat ya? Begitu ya. Semakin dekat karena memang sudah tidak ada lagi di sini hutan-hutan mangrove. Dan seperti yang diketahui Bang Kak Moli dan Bang Tajli ini kan kemarin juga Kejatisu sempat juga membuat atau mengeluarkan suatu pernyataan kalau di Pantai Cermin ini menunjukkan ada alih fungsi kawasan yang sangat masif yang dilakukan baik itu perusahaan ataupun perorangan ya yang membuat hutan-hutan mangrove itu ditebang kemudian dijadikan tambak-tambak udang dan itu memang terjadi di beberapa kawasan yang ada di pantai di Serdang Bedagai ini begitu. Atas temuan ini dan kondisi ini, apakah ada komentar dari pihak pemerintah setempat atau pemerintah daerah? Sejauh ini belum ada ya Bang. Sampai sejauh ini memang belum ada dari pemerintah daerah. Paling tidak tadi ada pemerintah desa ya. Karena bersama ada kelompok nelayan, kemudian ada juga kelompok-kelompok petani dan pengrajin dari hutan mangrove ini sendiri. Karena memang banyak di sini pohon-pohon mangrove itu yang kemudian ditebang, yang kemudian batangnya itu nanti diambil jadi arang begitu. Dan itu tadi dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tindakan-tindakan itu tidak sembarangan dilakukan karena kalau misalnya hutan mangrove habis ini nantinya akan merusak dan mengancam keberlangsungan kawasan yang ada di sini termasuk orang-orangnya begitu. Bang Tajli. Iya. Oke. Wai, terima kasih laporannya. Kita nantikan nih tanggapan dari pemerintah daerah pastinya, atas kondisi seperti ini. Baik, terima kasih Wai, selamat sore. Bang Tajli dan Kak Moli. Selamat sore. Jauh juga dia jalannya sambil laporan itu. Diem loh dia Bang, cuma muter-muter. Oh, efek anginnya aja ya. Dia karena di pinggir laut. Seven. Nggak tahu Bang. Krik. Oke. Masih mau dibahas lagi nih. Ada yang mau disampaikan juga kepada tuh? Masyarakat pesisir pantai nih yang pastinya ya harus jangan nebang pohon mangrove tadi disampaikan juga. Terus ayo jaga kesehatan lingkungan karena apalagi yang tinggal di pesisir tuh mereka yang paling utama untuk mereka yang buat, menjaga, mereka juga nanti yang kena dampaknya seperti angin puting beliung misalnya. Cuman bisa jadi juga kan ada wisatawan kan Bang yang ikut andil membuat jorok mungkin. Ya itu nggak seberapa juga, tapi kalau persentase lebih besar mangrove, pengalih fungsian lahan, ya bisa itu tadi air laut meluap sampai udah 20 meter itu kan mengancam keselamatan. Bisa jadi itu faktor juga kurangnya sosialisasi pentingnya pohon mangrove. Iya. Jadi masyarakat di pesisir pantai ini merasa untuk apa pohon ini banyak kali ditebang dibuatnya tambak. Mengambil keuntungan yang instan. Pada akhirnya nanti dapat akan kerugian mendapat yang luar biasa musibah. kan. Benar. Bahaya sih itu Bang, apalagi jarak yang dibilang sama Wai tadi itu udah sampai 20 sampai 30 meter.
Udah agak bijak kita hari ini. Luar biasa sih kita hari ini. Aku kayak agak speechless juga sih. Oke, kita masuk ke berita ketiga. Lanjut ya, karena baterainya udah mau mati nih ya. Bang Agus tidak bertanggung jawab kali kalau kita yang udah mau live, entah kenapa. Tapi menarik nih berita ketiga, Bang. Citayam. Bukan. Oh, bukan. Kita nggak bawa cerita apa itu. Aduh. Balai Kota Fashion Festival. Singkatannya? BKFF. Itu aku yang buat lah. Nggak ada soalnya di sini. Abangnya suruh. Oke, Tribuners, singkatannya BKFF ya. Merupakan Fashion Week ala Medan yang diwadahi langsung oleh pemerintah Kota Medan. Di kemarin festivalnya itu udah berlangsung nih di Balai Kota Medan pada hari Minggu tanggal 31 Juli, sorry. Ya, yang ada ngedrip itu. Itu juga ya kan? beda. Kalau ini balai kotanya, kalau ini balai kotanya busananya, fashion show-nya keren-keren loh Bang, busana-busananya. Kalau yang di Jalan Kesawan yang belokan itu juga itu ngedriftnya. Pak Bobi sampai masuk juga ke dalam mobil yang drift. Aku kepengen sih. Bisa nggak Pak Bobi ajak aku masuk dalam mobil yang drift itu? Pengen rasain kali loh adik Bang. Aku panggil Bang Bobi. Hendaknya seperti itu. Memang fashion show itu nggak bisa sembarangan juga, jangan tempatnya oke, misalnya ya kan, tapi busananya juga harus layak. Benar. Nanti marah para desainer. Kami capek-capek sekolah, kami mahal-mahal buat bahan, tapi peragaan busana ala kalian tuh ala kadarnya, nggak boleh seperti itu, menurunkan standar fashion show yang ada. Jangan sampai seperti itu. Nah, upaya ini dilakukan oleh Medan, udah baik sih jalannya kan. Udah. Lanjut. Oh ya, jadi Tribuners yang kerennya lagi di Festival Balai Kota Fashion Show ini ada kategorinya Bang. Jadi pakaian fashion show-nya udah nggak boleh ngasal. Terus harganya tuh di bawah 200.000, nggak boleh maksimal di atas itu. Oh, nggak boleh lebih mahal. Oh. Nggak boleh kok sombong di sini gitu lah istilahnya. Tapi tetap keren. Tetap keren, unik-unik juga. Yang lebih semangatnya lagi ternyata antusias dari masyarakat Kota Medan ini sangat besar untuk acara-acara seperti ini ternyata. Dan mungkin kali ini di bawah 200. Nanti mungkin ada yang high class kan, kita bisa jadi. Kalau aku cuma bisa ikut di bawah 100 sih Bang. Kalau udah di atas 100.000 udah gak bisa ikut lagi. Aku di atas 25. 25.000. Apa 25 juta yang betul lah. Yang mana? Ada videonya loh Bang. Oke, kita tengok dulu. Wow, banyak ya pendukungnya ya. Kakinya paling sih. Kaki, boleh. Duduk aja cantik nanti encok. Baju ala-ala Betawi, Kadis Perhubungan Kota Medan. Dan dengan gaya nyentrik, gaya anak mudanya, Inspektorat. Dan perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kota Medan. Wow. Dengan topi khasnya, Kepala Bapeda Kota Medan. Dan dengan badan yang atletis, dengan kaos yang menarik, Gadis Koperasi Kota Medan. Wow. Dengan baju kotak-kotak, PLT Asisten Litbang yang juga menampilkan sajian yang almarhum kita. Nah, yang belakang dengan ikat kepala siapa dia? Sekwan. Wow. Dengan baju ala-ala hajinya Dinas Pertamanan dan Lingkungan, dengan baju putih yang luar biasa malam hari ini. Nah, dengan membawa raket bulu tangkis Kadis Pora Kota Medan. Wow. Dan menyusul ala-ala pantai. Inilah dia. Gimana Pak tanggapannya sama acara malam ini? Ya, acara malam ini
Wow, seru ya Yang caranya. terakhir diwawancarai Kadis Pertanian dan Kelautan. Ada terumbu karang ya di topi. Keren bang, jadi semua sesuai kayak profesi dinasnya. Iya, bawa bulu tangkis tadi ya, racket ya. Yang untuk kesehatan bawa ini dia apa sih namanya nih? Stetoskop. Iya makasih ya. Seru ya, abang pergi nggak ke acara balai kota kemarin? Enggak ya, sama sih. Agak merasa nyesal gitu saya sekarang. Nggak diundang, aku nggak biasa kalau nggak diundang gitu. Oke, aku cuma minta ini sih Pak Bobby, semoga Bapak nonton Pak, kalau ada drift lagi coba dong. Itu aja dari Tribun Medan tuh yang namanya Molly tuh masuk ke dalam mobil drift ini. Tapi aku nggak datang memang. Tapi untuk memeriahkan tadi acara tadi, aku pinjamkan mobil yang tadi. Oh itu mobil abang warna hijau. Iya, betul. Nggak apa-apa deh menghayal ya Tribuner supaya bahagia Bang Tazli ya, nggak apa-apa ya. Tapi seru banget ya Bang, kita langsung aja kali tanya ya sama. Ada Husna. Ada Husna. Halo Kak Husna. Halo. Kak Husna, gimana nih keseruan kemarin di acara Balai Kota Fashion Show? Ya, seperti yang kita lihat di video tadi tuh ada penampilan dari para pejabat Kota Medan ya. Jadi kan berangkat dari maraknya street fashion di Indonesia, bahkan bukan hanya di Kota Medan. Jadi di beberapa daerah Kota Medan juga udah sampai ada pro dan kontra yang jalan-jalan di buat street fashion di Kesawan. Jadi pemerintah mungkin berinisiatif untuk melaksanakannya kali ini di Balai Kota. Nah, yang mengejutkannya itu bukan hanya anak-anak muda yang ikut tampil di sini, tapi seluruh pejabat juga ikut tampil gitu. Kayak kita lihat tadi di video juga semua jajaran pemerintahan bahkan sampai camat juga ikut berpartisipasi dalam penampilan di fashion festival Balai Kota ini. Nah, di kegiatan semalam itu juga ada drifting show gitu, pameran-pameran mobil-mobil mewah gitu. Oke. Kak Husna, itu ketika misalnya kita mau ikut nih ke dalam ajang fashion show ini, ada syarat apa aja atau ada kena biaya nggak sih Kak kemarin? Tidak ada biaya apapun, jadi cuma datang yang pasti menggunakan pakaian di bawah harga 200.000, jadi maksimal 200.000 harga pakaiannya. Jadi itu gimana dari pihak pemerintah bisa tahu harganya di bawah 200.000? Kita nggak cek-cek kali ya, kesadaran masing-masing kali ya kan. Tapi setidaknya percaya aja ya. Aturannya seperti itu. Nah, kemudian itu hanya sebatas pertunjukan aja atau ada perlombaannya? Sebatas pertunjukan aja. Oke. Kalau yang ngedrift itu gimana Kak Husna? Untuk ngedrift yang mana nih? Kalau yang di lokasi di Balai Kota kemarin itu cuman kayak drifting show gitu aja, nggak ada drift yang ini di jalan ya. Untuk yang sebelumnya itu penjelasan dari Pak Bobi sendiri kan itu adalah proses syuting Kak. Jadi kemarin diputerin juga tuh video yang minggu lalu diadain di Lapangan Merdeka. Jadi kemungkinan Bapak Wali Kota bakal buat festival ngedrift juga atau itu hanya memang untuk syuting aja Kak? Untuk dilaksanakannya festival driftingnya belum kita tanyakan, tapi untuk yang pertama kemarin dilaksanakan itu memang untuk proses syuting. Jadi buat video kreatif gitu, perkenalkan Kota Medan, jadi ada lewat di sana Maimun juga, kenalin wisata-wisata di Kota Medan. Oke. Nah ini kan acaranya seperti mendadak gitu ya, tiba-tiba udah ada gitu kan, kayak apa ya, warga pun nggak tahu ya kan. Kayak terkejut-kejut gitu lah ya modelnya. Kalau tahu gitu aku ikut misalnya gitu kan. Nah ini apa lagi rencana Pemko Medan? Iya, bakal ada festival apa lagi nih ke depannya yang bakal disiapin oleh Pemko? Nah dari sambutan Bapak Bobi kemarin, kegiatan-kegiatan kreatif seperti ini akan diadakan setiap minggu, dia inginnya seperti itu. Tapi untuk minggu depan kita nggak tahu nih kejutan apa lagi yang akan diadain sama Pemko. Oke deh kalau gitu. Thank you Kak Husna, kalau misalnya ada festival lagi infoin ke Molly ya Kak. Kalau jumpa Pak Bobi bilang Molly minta naik drift gitu Kak. Oke Husna, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Selamat sore Kak Husna. Selamat sore. Keren loh Bang. Aku sebagai orang Kota Medan semangat. Tapi Bang Ijek juga ngetes ngedrift kemarin. Masa sih? Wih, gila. Bawa keren. sendiri? Iya. Bisa Pak Ijek.
Nggak lihat aku. Pembalapnya Bisa-bisa siapa ya. lupa aku namanya, yang agak-agak berisi badannya itu sampai ketakutan. Dia pembalapnya dibonceng. Dia mukanya tegang. Tapi keren. Bisa gitu ya Pak Ica ya. Bukan bisa lagi, memang mahir. Dia kan memang pembalap. Bang Ice kan pembalap. Oke, aku nggak tahu. Maaf ya. Tapi keren ya, apa acara-acara walaupun dadakan bisa dibuat semegah itu. Bahkan tadi kita lihat juga di awalnya itu ada tarian pembuka acaranya. Bahkan juga antusias dari para kepala kadis-kadis tadi ya, pejabat-pejabat Kota Medan. Bahkan antusias dari warga masyarakat sekitar itu yang paling utama, Bang. Semangat mereka. Bener. Mungkin nextnya bisa ada festival. Aku ada ide sih, Bang. Mana tahu Pak Bobi lagi nonton Apa ya? tuh? Festival kembang api kayak di Jepang. Ih, Tapi banyak kali modalnya itu. ya kan. Pak Bobi nih, Bos. Oh, iya. Yang lain lah, festival lain apa? Aduh. Dibuat ya, aku mikir ya. Aku tadi udah mikir kali ya. Ya gitulah pokoknya, festival yang memacu semangat nih para anak muda untuk terus berkarya. Membuat kreativitas mereka makin berkembang juga pastinya ya kan, dengan fashion show gitu. Lomba masak. Bisa, cuman ribet juga sih itu. Aku kayak itu kan lomba masak tuh kayak harus deket gitu, nggak bisa dinikmati dari jauh gitu. Ngerti nggak sih Bang? Kalau kembang api itu kan kayak dari jauh tuh orang ngeliatin wah. Karena di Jepang tuh ada. Toh fashion show street itu kan sebenarnya kita ngikut dari Jepang nih ya. Orang Citayam itu ya. Aku taunya kabarnya gitulah isunya. Ya ikutin Jepang lagi ya festival kembang api. Iya sih. Keren Tapi sih. Liga Puisi juga keren. Oh iya, oke, baiklah. Baiklah Tribuners, itu dia tadi 3 berita menarik kita hari ini. Ya, jangan bosan-bosan menonton Selamat Sore Medan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore. Kalau kami di hari Seninnya. Pastinya kalau mau lihat Molly dan Tazli yang keren dan kece badai di hari Senin, pastikan itu Tribuners, ya kan? Ada yang nggak terima. Ada, operator nggak terima. Makanya kemari lah kalian kalau mau promosikan diri gitu sendiri. dong. Buat Tribuners juga kalau misalnya kepengen follow aku bisa di @molmolis. Jangan follow aku. Baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan kita sampai akhir. Saya Moizatul Ufa. Saya Tazli. Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.